Dan puncak yang tertinggi adalah penyingkapan misteri itu yang didiamkan selama berabad-abad. Inilah ilmu yang paling ditakuti oleh setan-setan. Makanya setan mau mengembalikan kepada tingkat dasar, sekedar mengulang-ulang dia esa, tidak ada yang lain selain dia, hanya itu, tanpa disertai dengan etika perbuatan baik. Karena setan tidak pernah menyembah Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita ambil dari pertama adalah surat Roma pasal yang ke-16 ayat 25 dan 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam akhir pesannya kepada gereja di Roma, Rasul Paulus menyebut bahwa pemberitaan tentang Yesus Kristus itu sebagai misterion, sebagai rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Namun semua itu telah disebutkan, dinubuatkan dalam Alkitab melalui para nabi dan diteguhkan pemberitaan itu dalam kitab suci. Sehingga kitab-kitab para nabi itu dinyatakan kepada segala bangsa yang membimbing kepada ketaatan iman. Lalu pada ayat 27 diakhiri dengan segala kemuliaan itu hanya bagi Allah yang penuh hikmat sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, dalam bahasa aslinya, kata satu-satunya Allah yang penuh hikmat dalam Yesus Kristus itu adalah monosopoteo, Dia Yesus Kristus. Jadi mono itu artinya satu, satu-satunya. Sopo atau sopia, sopos itu adalah hikmat. Theos itu adalah Allah. Jadi monotheos, monoteisme. Kata inilah yang artinya satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Tapi tidak berhenti dengan kata monotheo, satu-satunya Tuhan. Tetapi masih ada kata-kata yaitu Dia Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Artinya gereja melalui Roh Kudus telah dibimbing kepada sebuah pemahaman bahwa Allah yang esa, yang dahulu menyatakan diri kepada nabi-nabi dalam kitab-kitab suci, itu adalah Allah yang kini menyingkapkan rahasianya yang didiamkan selama berabad-abad melalui pribadi Yesus Kristus yang datang ke dunia. Nah, berarti misteri yang didiamkan selama berabad-abad itu tidak berbicara lagi, saya ulangi lagi, tidak berbicara lagi sekedar Tuhan itu esa, tetapi menyingkapkan lebih lanjut Tuhan yang Maha Esa itu terungkap misterinya dengan kedatangan Yesus Kristus. Itulah yang nanti melalui bimbingan Roh Kudus gereja percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus atau Holy Trinity. Jadi Trinitas tidak berbicara tentang jumlah Allah,
Tapi Trinitas berbicara tentang kebagaimanaan Allah yang Maha Esa itu diungkapkan lewat pewahyuan yang dulunya didiamkan berabad-abad, kini telah diwujud nyatakan, disingkapkan melalui pribadi Yesus Kristus. Jadi banyak orang yang salah. Kita jangan berhenti hanya mengatakan Allah itu esa. Tetapi kita harus bertanya, Allah yang esa itu bagaimana pribadinya? Bagaimana wujud kekalnya? Rahasia itulah yang disingkapkan dengan kedatangan Yesus Kristus. Kalau sekedar mengatakan monoteisme, Allah itu esa, paham Allah itu esa, itu juga tidak ada dalam istilah itu dalam kitab suci manapun. Istilah itu adalah istilah modern dari ilmu ketuhanan untuk menyingkapkan ciri-ciri agama yang ada. Ada yang berciri monoteis, artinya monos dan theos tadi, Allah itu esa. Ada yang berciri panteisme, Allah itu ada di mana-mana atau segala sesuatu adalah Allah. Ada yang berciri politeisme, Allah itu banyak. Itu istilah-istilah modern. Bahkan yang ditemukan sekitar abad 17 oleh seorang ahli agama yang namanya Henry Moore. Jadi kita ini kadang-kadang terjebak menyembah konsep, tidak menyembah pribadi Allah yang esa, yang penuh hikmat itu. Dan tatkala kita tidak memahami konsepnya, kita menyerang apa yang kita tidak pahami. Lalu muncullah kesalahpahaman tentang Tritunggal, seolah-olah orang Kristen menyembah tiga Allah, seolah-olah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah pribadi-pribadi psikologis yang terpisah satu sama lain, dan ajaran seperti itu tidak pernah ada dalam Alkitab. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Allah itu esa, monotheos, monotheism. Dan Tritunggal itu menyingkapkan Allah yang esa itu misterinya seperti apa. Allah yang esa itu disebut Bapa karena merujuk kepada eksistensinya yang kekal, yang maha kuasa. Tetapi bila kita menyebut putra, itu artinya bukan berarti Allah beranak. Lalu bertanya kalau Allah punya anak siapa bidannya? Pertanyaan ini terlalu primitif. Karena tidak setiap kata anak itu artinya beranak. Anak di sini adalah pengungkapan rahasia ilahi. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, Yohanes 1 ayat 18. Berarti Allah tidak bisa dilihat. Wujud nyatanya tidak bisa dilihat. Saya ceramah di Makassar, kemudian diunggah ke YouTube. Ada orang lain, orang Kristen, yang kemudian mengambil tayangan itu dan diunggah juga ke YouTube mereka. Rahasia Allah yang paling ditakuti setan oleh Bambang Nursena. Judulnya bagus, tapi gambarnya tidak bagus. Di sana digambarkan bukan gambar teologis gereja yang benar, tetapi gambar seniman Eropa, di mana digambarkan ada segitiga, lalu ada orang tua rambutnya putih panjang, lalu di bawahnya itu adalah Yesus yang rambutnya masih hitam, di tengah-tengahnya itu ada merpati. Ini bukan gambar Alkitab ini. Ini gambar orang bule. Karena Allah Bapa tidak bisa digambar. Allah Bapa tidak bisa dipatungkan. Allah Bapa tidak punya wujud fisik seperti yang digambarkan oleh seniman bule itu. Makanya gereja kuno punya yang namanya ikonografi. Bukan sekedar gambar. Tidak pernah ada Allah Bapa digambar dalam sepanjang sejarah gereja dari awal sampai sekarang. Yang digambar itu Yesus Kristus. Karena apa? Firman itu telah menjadi manusia, maka kemanusiaannya bisa digambar. Tapi Allah dalam wujud kekalnya tidak bisa tampak. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, Sang Bapa itu maksudnya. Lalu bagaimana dia menggambarkan manusia berambut putih? Seperti anggur cap jenggot itu.
Ini yang membuat iman Kristen kita sering disalahpahami. Karena kita menggambar bebas, berpikir bebas, dan ini adalah warisan dari teologi Barat yang sangat-sangat bebas, sehingga gambar seniman disamakan dengan gambar yang seharusnya dicocokkan dengan Alkitab. Jadi saya pastikan orang yang nonton tayangan saya ini, yang mestinya bicara tentang tidak seorang pun bisa melihat Allah, orang kan jarang melihat seluruh isi dari ceramah itu, apalagi para pembenci dari YouTube saya. Pastinya dibaca gambarnya langsung disimpulkan, hei Allah Bapa rambutnya putih. Inilah yang namanya ketidaktahuan yang menghasilkan kontraproduktif dalam pelayanan. Karena itu saya selalu berkata di mana-mana, ajaran iman Kristen harus clear. Tadi malam saya katakan pesan Paulus kepada Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran-ajaranmu. Bahkan dalam Alkitab, Tuhan tidak boleh dipatungkan, Tuhan tidak boleh digambarkan. Meskipun perjanjian lama boleh membuat patung. Buktinya apa? Patung kerubim boleh dibuat. Tapi patungnya Allah tidak boleh, karena Allah tidak bisa dilihat. Allah yang tidak dilihat di perjanjian lama itulah Allah yang sama yang dalam perjanjian baru disebut Bapa surgawi. Tetapi Yesus bisa digambar, karena itu bukti inkarnasinya sebagai manusia. Roh Kudus bisa digambar. Tetapi yang digambar itu bukan wujud kekalnya roh Allah. Yang digambar itu adalah pernyataan diri roh Allah dalam wujud teofani, penampakan Allah. Makanya digambarkan burung merpati. Tapi bukan berarti burung merpati itu Roh Kudus. Sebab kalau burung merpati Roh Kudus, bahaya itu, ada Roh Kudus goreng. Atau kadang-kadang digambarkan lidah-lidah api. Bukan berarti kalau ada rumah kebakaran Roh Kudus membakar rumah. Itulah yang namanya simbol. Jadi simbolnya bisa digambar, wujud firman yang menjadi manusia bisa digambar, tetapi Allah tidak bisa digambar. Ini jelas ajaran iman Kristen. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak tunggal yang di pangkuan Bapa, satu-satunya yang eksklusif, hanya dimiliki oleh Yesus Kristus, monogenes patros, anak tunggal satu-satunya yang ada di dalam pangkuan Bapa, maksudnya di dalam wujud eksistensi Sang Bapa, eksege satu. Dialah yang menyatakannya, sehingga Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak bisa terpahami, menjadi kelihatan dan terpahami dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu sesungguhnya kalau sekedar mengatakan Allah itu esa, Allah itu satu, itu sesungguhnya bukan apa-apa. Kita baca di dalam surat Yakobus. Surat Yakobus pasal 2. Ya. Di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau sekedar mengatakan Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad, dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah Esa, Tuhan Allah itu Esa. Ya, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Elohim Echad, bahasa Arabnya Allahu Ahad. Ya, bahasa Ibrani Elohim Echad, Allah itu Esa, Allah itu Esa. Tidak ada ilah selain Dia. Audeis Theos Eimi Eis, ya, diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Arab, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Saya tidak ngomong agama lain,
Saya bicara dari Alkitab bahasa Arab. Kalau sekedar mengatakan tidak ada ilah lain kecuali Allah, kalau sekedar mengatakan Allah itu esa, Allah itu esa, itu setan-setan yang bergelantungan di pohon jambu. Itu akan berkata, sejak dulu mas, kalau itu saya sudah tahu. Jadi itu tingkat terendah dari pemahaman manusia yang sekedar mengatakan bilangannya Tuhan. Allah itu esa, Allah itu esa. Itu tingkat setan pun tahu tentang hal itu. Kenapa setan pun gemetar kepada keesaan Allah? Karena setan itu bukan musuh abadi Allah. Setan itu kalau Allah izinkan, ditaklukkan langsung selesai. Tetapi adanya setan itu memang untuk penyeimbang dunia, agar manusia bisa berbuat baik karena dia melihat ada yang jahat. Maka buah pengetahuan itu disebut buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu kurangnya apa setan? Setan kan percaya Allah itu esa, tapi kok perbuatannya membunuh, bengis, merampas hak hidup orang lain yang berbeda. Itu setan. Makanya Anda lihat bendera ISIS itu tidak ada ilah selain Allah, tapi membunuh. Makanya bedakan antara bendera tauhid yang diagungkan tinggi umat Islam dengan bendera ISIS. Meskipun bunyinya sama, tetapi beda. ISIS membunuh orang karena apa? Itu monoteisme tingkat bilangan. Baru sekedar mengatakan Allah itu esa. Di mana kelemahannya? Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Karena setan itu hanya bisa mengatakan Allah itu esa, Allah itu hebat, Allah itu maha kuasa, karena dia takut kalau tidak mengatakan seperti itu. Tetapi perbuatannya berbeda dengan pengakuannya. Inilah iman tanpa perbuatan. Pertanyaannya, kenapa kok setan sampai bisa juga menjadi seorang monoteis? Setan itu monoteis. Setan itu percaya Allah itu esa. Kenapa itu setan bisa monoteis? Jawabannya 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jangan lupa, setan itu lancar mengutip ayat. Nah, coba mau tahu buktinya? Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, ya kan? Kita bisa membaca di Matius pasal 4, ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Ini dia mengutip Mazmur 91. Iblis mengutip Mazmur lancar lagi. Ya kan? Iblis mengutip Mazmur 91. Mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu dari Mazmur. Mazmur perlindungan lagi. Itu Mazmur yang dibaca setiap orang Yahudi maupun orang Kristen kalau kita mengalahkan si jahat. Tapi ketika ayat itu dibaca, setan pun juga tahu ayat itu. Ya kan? Dalam hal kalau kita berada di dalam kesulitan, kadang-kadang hamba Tuhan mengatakan baca Mazmur 91. Ingat loh, setan juga baca itu. Ya kan? Lalu Yesus katakan apa? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya apa? Ayat itu bukan ayat yang dipamer-pamerkan untuk kita. Tetapi ayat itu jelas-jelas artinya mengungkap kedaulatan Allah yang menolong hambanya pada saat yang dibutuhkan. Bukan berarti untuk pamer kesaktian. Setan kan mikirnya, kamu kan orang sakti, Tuhan kan pasti akan menolong engkau. Jatuhkanlah dirimu, karena ada tertulis, semua pakai ayat.
Jadi kalau sekarang setan itu pintar memutar balik ayat, jangan heran. Karena ini orang menyebut setan putih. Karena yang putih-putih itu gambarkan ayatnya putih. Baik. Kelihatannya baik karena dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya, terang itu digambarkan kan warnanya putih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Inilah monoteisme tingkat pertama. Ya. Yang kedua, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Siapa contohnya? Contohnya Abraham. Ya. Abraham itu dipanggil Tuhan ke suatu tempat yang dia sendiri belum tahu. Di mana panggilan Abraham itu diungkapkan? Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Mana alamat negerinya? Belum tahu dia. Kalau Anda membaca buku-buku sejarah Timur Tengah kuno, seperti yang diungkapkan oleh seorang arkeolog yang namanya Albert Art. Timur Tengah kuno, khususnya Mesopotamia, itu adalah pusat peredaran ekonomi terbaik saat itu. Karena Mesopotamia, sekarang ini Irak, itu pusat peradaban. Kalau bicara secara moneter, uang itu peredarannya di sana. Jadi Abraham dari segi ekonomis, dia adalah orang kaya yang hidup di tengah-tengah kemakmuran Mesopotamia saat itu. Tapi Tuhan berkata, pergilah, tinggalkanlah negeri yang makmur, yang menjanjikan masa depan kepadamu, dan tinggalkanlah sanak saudaramu, lingkungan keluargamu, dan secara khusus rumah bapakmu, dari margamu, dari familymu, dan pergilah ke negeri yang masih akan ditunjukkan di mana alamatnya tidak jelas. Coba, kalau bukan karena tindakan iman, tidak mungkin Abraham berangkat. Karena tidak ada hitung-hitungannya di situ. Itulah langkah iman Abraham. Tetapi Tuhan menjanjikan sesuatu di ayat berikutnya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu mudah membaca ayatnya. Tapi ketika Abraham menjalankan janji itu, apa itu mudah? Dia pernah terlunta-lunta di beberapa tempat, lalu ke Mesir, istrinya dikehendaki oleh Firaun. Sampai dia harus membuat kebohongan, ya kan? Mengaku itu adalah saudarinya. Lalu tak kunjung tiba pula kapan janji menjadi bangsa yang besar. Karena hampir umur 90 tahun Sarah sudah menopause, anak itu belum hadir. Iya kan? Lalu dalam Kejadian pasal 15, Abraham mulai meragukan janji Tuhan itu. Jadi ini Abraham pun imannya juga jatuh bangun seperti kita. Ya kan? Terus kemudian Tuhan meneguhkan ketika Abraham menanya kepada Tuhan, apakah Eliezer hambaku orang Damaskus itu yang harus menjadi pewaris dari apa yang sudah kuterima? Artinya kaya, ya. Saudagar besar di Timur Tengah, ya. Tetapi untuk apa semuanya ini kalau saya tidak punya keturunan? Dan itu manusiawi sekali kan? Lalu Tuhan membawa Abraham keluar untuk melihat bintang-bintang di langit. Dan Abraham disuruh menghitung, jikalau engkau bisa menghitungnya. Seperti itu nanti keturunanmu. Abraham mulai lagi memegang janji Tuhan. Istrinya yang kemudian ragu. Pasal 16. Sarah mengatakan, coba dibaca 16 ayat 1. Kejadian 16 ayat 1. Adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2. Katalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku
melahirkan anak. Ini kesimpulannya Tuhan apa kesimpulannya Sarai? Tuhan menjanjikan jadi bangsa yang besar, tapi mana Tuhan tidak kunjung padam, tidak kunjung datang. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai, tidak lagi mendengarkan perkataan Tuhan. Di budaya Timur Tengah kuno, kemandulan itu adalah aib. Di budaya Timur Tengah kuno, seorang itu malah rela memberikan budaknya, hambanya untuk diperistri oleh tuannya. Kalaupun nggak diperistri, dia dapat melahirkan keturunannya dari rahim hambanya itu. Itulah Hagar yang rahimnya dipinjam Sarah. Untuk apa? Karena itu Tuhan tidak memberiku seorang anak. Mungkin oleh dialah aku memperoleh seorang anak. Jadi anaknya bukan anaknya hamba. Oleh dia aku memperoleh seorang anak. Di budaya Timur Tengah kuno itu diungkapkan dalam bukti-bukti sejarah dan arkeologi. Seperti Undang-Undang Lipit Estar. Kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi, sejaman dengan Abraham. Undang-undang Hammurabi Code itu kira-kira tahun 1700 sebelum Masehi, kira-kira 300 tahun sebelum Musa. Semua itu data sejarahnya ditemukan. Dan dalam undang-undang itu dikatakan, apabila seorang nyonya tidak memberikan anak kepada suaminya, maka dia bisa meminjam rahim hambanya agar benih suaminya itu melahirkan seorang anak, dan ketika anak itu lahir, anak itu harus dilahirkan di rumah sang nyonya untuk membuktikan bahwa itu adalah anak tuannya, karena waktu itu belum ada tes DNA. Pembuktiannya seperti itu. Baru kemudian ketika anak itu lahir dari rahim sang hamba, yang menerima pertama kali itu si nyonya. Dan kemudian menggendongnya, dan di depan saksi para hakim, dia mengatakan, engkaulah anakku, pada hari ini aku memperanakkan engkau. Dan saat itu anak itu menjadi anak sang nyonya. Tetapi budaknya tadi dibebaskan dari perhambaan. Ini hukum pada zaman Abraham. Justru hukum ini yang oleh Tuhan suruh tinggalkan. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 tadi, tinggalkanlah rumah bapakmu, tinggalkanlah sanak saudaramu. Bukan sekedar meninggalkan Mesopotamia, bukan sekedar meninggalkan kota Ur, tapi meninggalkan hukum yang tidak adil terhadap wanita. Jadi ujian ini terlalu berat bagi seorang Abraham dan Sarai. Dan mereka jatuh karena itu. Karena tidak sabar menunggu kairos atau saatnya Tuhan. Kemudian kenapa? Ketika Hagar sudah mengandung, secara manusiawi dia memandang rendah nyonyanya. Karena apa? Memang engkau perempuan merdeka, Sarai. Memang engkau cantik, tetapi engkau mandul. Aku bukan perempuan merdeka, tapi rahimku subur untuk melahirkan anak dari suamimu. Diusirlah Hagar, kemudian dia keluar, tapi di tengah-tengah pengusiran itu malaikat menampakkan dia. Kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas olehnya. Orang yang tidak paham sejarah dan arkeologi langsung menuduh Alkitab tidak masuk akal. Masa Tuhan membiarkan penindasan? Biarlah dirimu ditindas oleh nyonyamu. Bukan begitu bro cara pikirnya. Kamu tidak bisa memahami teks dari tahun 2000 sebelum Masehi dengan pola pikirmu yang terbatas. Bacaanmu terbatas, mainnya kurang jauh. Tetapi kalau ngeritik Alkitab itu gayamu itu loh. Pangkatmu itu apa? Bener nggak? Ini muncul di banyak YouTube dengan begitu
menterengnya mengatakan saya seorang kristolog, hanya hafal ayat dicomot-comot, tidak ngerti konsepnya. Kenapa Tuhan mengizinkan Hagar harus ditindas sang nyonya? Supaya Ismail tidak kehilangan hak sebagai anak Abraham. Karena menurut undang-undang Lipit Ishtar, undang-undang Hammurabi, jikalau si hamba tadi melahirkan di luar rumah sang nyonya dan tidak sempat menyebut bapaknya papi atau wahai ayahku, maka saat itu kehilangan hak sebagai anak Abraham. Salahnya Ismail apa? Ismail tidak salah. Dia hasil konspirasi 3 orang. Abraham, Sarah, dan Hagar. Ya kan? Sarah menginginkan supaya Abraham menghampiri hambanya karena untuk menutup rasa malu, aib dalam budayanya. Hagar mau menjadi rahimnya dipinjam oleh Sarah karena kapan lagi waktunya naik kelas. Karena sebagai seorang hamba dengan melahirkan anak sang tuan, dia bisa menebus perbudakannya. Ini fakta sejarah yang saya sampaikan. Tetapi Tuhan itu adil. Justru karena keadilannya, Ismail tetap menjadi putra Abraham. Ketika Ismail sudah mulai besar, ayat-ayat selanjutnya ini, kemudian Abraham lupa, kan bangsa yang besar. Saya sudah punya anak kan? Apa? Semua sudah digenapi. Apa yang terjadi? Abraham berdoa, biarlah Ismail itu hidup di hadapan hadiratmu. Tetapi Tuhan katakan tidak. Yang disebut keturunanmu yang dari Sarah. Ismail bisa menjadi bangsa yang besar, melahirkan bangsa Arab. Itu terbukti bahwa Ismail jadi bangsa yang besar, hidup berdampingan dengan saudara-saudaranya orang Israel. Makanya bagi orang Israel, Bani Ismail disebut Bnei Hamidbar, anak-anak padang gurun yang berdampingan dengan Bnei Israel, anak-anak Israel. Tetapi janji Tuhan tidak hanya berhenti pada ayat 2, ya, di mana dikatakan di sana engkau akan kujadikan bangsa yang besar. Ismail jadi bangsa yang besar. Yakub menjadi bangsa yang besar, Ishak menjadi bangsa yang besar. Tetapi janji yang terakhir, engkau akan menjadi berkat. Terus ayat 3, engkau akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu bukan untuk Ismail. Untuk Ismail berlaku, kamu akan menjadi bangsa yang besar, terbukti. Nama Abraham masyhur, terbukti. Katanya Albert Art, itu seorang arkeolog yang sangat senior tentang Timur Tengah, dia mengatakan, seandainya Abraham tidak berangkat meninggalkan Ur Kasdim, seandainya Abraham tidak mentaati perintah Allah untuk meninggalkan negerinya, maka namanya dia sebesar apapun, sekaya apapun, akan tenggelam dalam kelam kabut kelupaan masa silam. Karena banyak tokoh yang kaya raya tidak pernah dikenang dalam sejarah. Banyak orang-orang besar tidak pernah dikenal dalam sejarah. Salomo pun yang kaya raya dikenal karena hikmatnya. Saudara-saudara yang terkasih, maka tindakan iman Abraham itulah yang dikenal monoteisme etis. Jadi dari setingkat setan tadi sekedar mengatakan Allah itu satu, nggak cukup. Karena kamu tidak berbuat dengan imanmu. Karena imanmu tanpa perbuatan, itu monoteisme paling rendah. Makanya hasilnya pembunuhan, fitnah, ya, dehumanisasi, kegiatan-kegiatan yang merusak kemanusiaan dan peradaban. Karena karya setan selalu merusak. Kebohongan, pembunuhan, itu adalah buahnya. Sekalipun disebut monoteisme. Karena setan sekali lagi bisa menyamar sebagai malaikat terang. Yang kedua,
Karena monoteisme itu perlu ditambah etika. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka contoh daripada iman dengan perbuatan itu Abraham. Abraham berangkat ke suatu negeri sekalipun dia belum tahu masa depannya nanti akan seperti apa. Itu monoteisme yang kedua, monoteisme Abraham. Semua janji Allah kepada Abraham digenapi. Namamu akan masyhur. Sampai sekarang orang Yahudi kalau berdoa, Baruch atah Adonai Eloheinu melek ha'ulam, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakub, makin Abraham. Terpujilah engkau ya Tuhan, Allah kami Raja yang kekal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, perisai Abraham. Kenapa tidak ada Elohe Ismail? Padahal Ismail menyembah Allah yang sama. Kenapa kita berdoa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Karena apa? Karena itu adalah messianic link. Itu jalur messianik, jalur keselamatan di mana janji yang terakhir semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ya. Tapi nama Abraham populer betul. Kemudian kepada Ismail tetap akan dijadikan bangsa yang besar, tapi yang disebut keturunanmu yang akan melahirkan sang Mesias, yang olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, hanya diberikan Abraham, kepada Abraham, diteruskan kepada Ishak, Ishak diteruskan kepada Yakub. Dan itu nanti yang akan digenapi dengan Yesus Kristus sebagai anak Daud, anak Abraham. Maka disebutkan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi ketika orang Yahudi tidak berdoa Elohe Ismail, bukan tidak menghormati Ismail. Tetapi Ismail bukan jalur mesianik, bukan jalur keselamatan yang olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi banyak orang yang baik, orang yang percaya Allah itu esa, tapi berbuat baik, itulah monoteisme tingkat kedua, yaitu monoteisme Abraham. The Abrahamic monotheism yang berciri etis atau ethical Abrahamic monotheism. Itu yang kedua. Dan puncak yang tertinggi adalah penyingkapan misteri itu yang didiamkan selama berabad-abad. Itulah Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal itu adalah strata tertinggi dari refleksi manusia tentang keesaan Allah. Makanya gereja kuno kalau berdoa selalu diawali demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, amin. Allah yang esa, al-ilahil wahid, itu menggambarkan konsistensi gereja tentang keesaan Allah. Seperti dikatakan tadi, al-masdu lillahil hakim, wahdahu ilal wahdahu biyasu al-masih ilal abad, amin. Segala kemuliaan bagi Allah satu-satunya yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus sekarang dan selamanya, amin. Yaitu di dalam Roma pasal 16 ayat terakhir tadi. Nah saudara-saudara, ketika Yesus datang ke dunia benar-benar dia menyingkapkan itu. Baik itu dalam sabda-sabdanya maupun dalam perbuatannya. Ketika Yesus memerintahkan baptisan, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah dalam nama siapa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Inilah Allah Tritunggal. Dan dalam bahasa aslinya tidak disebutkan di dalam nama-nama lebih dari satu jamak, tapi di dalam nama itu yang tunggal. Satu nama. Ya, esto onoma dalam bahasa asli.
dalam satu nama, bukan esto onomata dalam nama-nama. Berarti Bapa, ya, esto onomato patros keto iu theo agiu pneumatos. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Allah yang esa. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bukan jumlah, tetapi hakikat Allah dari kekal sampai kekal. Maka Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang esa, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Maka dalam doksologi gereja di Libanon, di Mesir, ya, di Syria, al-mastulillabi walibni waruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila tariddahirin. Amin. Ya. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan senantiasa serta sepanjang segala abad. Amin. Itulah nafasnya iman gereja. Itulah pusatnya iman gereja, yaitu Allah Tritunggal. Inilah ilmu yang paling ditakuti oleh setan-setan. Makanya setan mau mengembalikan kepada tingkat dasar. Sekedar mengulang-ulang dia esa, tidak ada yang lain selain dia, hanya itu. Tanpa disertai dengan etika, perbuatan baik. Ortodoksi pun tidak lengkap tanpa ortopraksi, tanpa ortolatri. Karena setan tidak pernah menyembah Tuhan. Maka hidupkanlah diri kita, gereja kita dengan iman akan Allah Tritunggal. Banyak orang yang kemudian salah paham dan berpaham salah. Tetapi gayanya seolah-olah dia ini tahu segala-galanya. Ya ada banyak, misalnya orang Kristen itu kan salah satu cirinya kagetan. Ya, tapi kalau di sini tidak ada yang kagetan. Kagetan itu gampang heran, gampang terkejut, ya. Kalau ada apa-apa sedikit-sedikit, wow. Nah, dulunya dia cuma mengenal Alkitab bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Begitu pergi ke Israel, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ini yang dinyanyikan oleh Saikuna Panji Gumilang di Al-Zaitun. Itu luar biasa itu. Bisa terbuka sekali menyanyikan lagu-lagu. Salam itu adalah salamnya Alkitab. Yesus pun ketika menampakkan diri kepada murid setelah kebangkitannya, dia mengatakan apa? Salam aleichem, salam bagi kalian. Ya kan? Kata salam itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya salam. Salam aleichem, bahasa Arabnya assalamu alaikum. Jadi artinya sama juga. Kalau Quran dalam bahasa Ibrani, ya, salamu alaikum juga diterjemahkan salam aleichem. Lalu di mana keberatannya, wong itu bahasa. Tapi kita ini ternyata bukan Kristen juga yang kagetan. Yang sebelah juga kadang-kadang kagetan juga. Bahkan lebih sering kaget ketimbang kita. Benar tidak? Tetapi ini proses edukasi pembelajaran yang terus menerus. Ya kita menyambut kalau orang di luar tradisi Alkitab kemudian mengucapkan Hevenu Shalom Aleichem. Kami datang membawa kabar gembira bagi kalian. Kabar salam, kabar damai bagi kalian. Itu artinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Begitu dia tahu tentang Israel, dipikirnya bahwa selama ini kita kurang sah. Karena kita berdoa pakai kata Tuhan, tidak pakai kata Elohim. Ya bener gak? Karena ada Kristen-Kristen yang model begini kan, lebih Yahudi ketimbang Yahudi. Yang tetangga sebelah kita lebih Arab ketimbang orang Arab. Akhirnya benturan kebudayaan. Ini yang terjadi, padahal kita tidak boleh seperti itu. Di Israel itu 80% penduduk negara Israel modern itu orang Arab Muslim. Kristennya lebih sedikit daripada jumlah orang
Islamnya. Yang terbesar itu Yahudi, kedua populasinya Islam, ketiga baru Kristen. Di Israel ini. Kalau Palestina ya misalnya kayak Nazaret itu 50-50 Kristennya bahkan lebih besar di beberapa tempat di Palestina. Dan bahasanya bukan Ibrani, bahasanya Arab. Seperti saya katakan tadi, Al-Masdulillah biwalibni waruhil kudus. Itu bahasanya orang-orang Kristen Palestina. Gitu? Tapi justru orang Islam di negara Israel, mereka punya terjemahan Quran dalam bahasa Ibrani. Salah satunya itu adalah Quran Hamifwar. Yang menerjemahkan siapa? Kakeknya Presiden Israel yang kemarin itu. Ya. Dia terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Ibrani. Besem Elohim Harrahman Viharrakum. Malik Yaumidin diterjemahkan Melek Yom Hadin. Nah, sekarang gimana kalau begini? Islamnya juga ngomong Elohim di Israel. Ya kan? Jangan terjebak pada simbol. Tapi marilah kita menuju kepada hakikat. Itu baru simbol. Yang kedua, meningkat sedikit. Orang Kristen mulai melihat saudaranya Yahudi. Tidak ada orang Yahudi yang menafsirkan Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 sebagai Trinitas. Ya kita ikut Yahudi aja lah. Kan mereka lebih tahu kitab suci. Ya itulah sudah penyakit minder. Kekristenan tidak lebih mudah dari Yahudi loh. Karena Yahudi yang sekarang eksis itu adalah Yahudi hasil reformasi setelah runtuhnya Bait Allah Yerusalem. Namanya Yahudi Rabbinik. Kekristenan itu adalah cabang dari Yudaisme sebelum Bait Allah itu runtuh. Jadi kita sama-sama tuanya. Jangan dikatakan Kristen itu kitabnya membajak Yahudi. Itu ada yang ngomong-ngomong begitu, itu juga ada di YouTube. Apanya yang dibajak? Yesus orang Yahudi, murid-murid Yesus semua Yahudi. Yang dibaca kapan? Yang namanya orang Yahudi ya kitabnya Tanak yang kita sebut Perjanjian Lama. Iya kan? Ini sekarang banyak informasi-informasi yang tidak fair. Sehingga kita ini seperti bingung. Lalu mulai coba Kejadian kata kita itu siapa? Marilah apa itu? Baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa ini? Orang Kristen menjawab ini bukti ketritunggalan Allah. Itu bukan sekedar tafsiran gereja modern. Sejak Justin Martir kira-kira tahun 140 berdebat dengan orang Yahudi, ya, yang namanya Tripo, ini sudah muncul itu ditafsirkan Tritunggal. Jadi Yesus Allah itu berbicara dengan Sang Firman sendiri dalam kekekalan sebelum Firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Terus kemudian karena orang Kristen menyerang Yahudi, dikatakan, coba kata kita itu siapa? Kita itu Tritunggal. Kalau kamu menafsirkan kita, orang Yahudi itu bukan Tritunggal, tapi sidang ilahi. Ya, sidang ilahi itu para malaikat. Jadi Tuhan itu sebelum membuat manusia, dia diskusi dengan malaikat, ini tafsiran Yahudi. Kira-kira saksikan, dia mendeklar rencananya. Kita akan jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kepada malaikat. Terus orang Kristen bilang, kalau itu kepada malaikat, bagaimana malaikat ikut menciptakan, padahal malaikat itu adalah ciptaan, kok ikut menciptakan, kata orang Kristen. Yahudinya menjawab, tidak mau kalah. Ayat 27, baca. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ayat 26 tidak ada kata menciptakan. Yang ada menjadikan. Menjadikan itu berarti dari bahan yang sudah ada. Kalau menciptakan creatio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Ini hanya Allah yang menciptakan. Terus orang Kristen pada bingung, bikin diskusi di Surabaya. Terus saya hadir. Saya ini kalau ngomong mesti menjaga yang lain. Gimana Pak? Secara gramatika Yahudi tidak salah. Memang teksnya begitu.
Kata na'aseh, kita jadikan, itu dari kata asah. Dalam bahasa Ibrani kata asah itu artinya menjadikan dari yang sudah ada menjadi ada. Misalnya, ini jadi mimbar. Dari mana? Kayu. Ya kan? Jadi kayu diproses menjadi meja itu menjadikan. Asah. Tetapi tidak seorang pun di antara manusia di muka bumi, di bawah kolong langit ini yang bisa mengecat lombok jadi merah. Kecuali hanya Allah sendiri. Itulah tindakan mencipta. Mencipta itu hanya punya Allah. Ayat 27 itu tindakan Allah. Kristennya tambah bingung. Oh Pak, berarti Yahudi benar. Nanti dulu. Benar tapi masih koma. Benar tapi belum lengkap. Sekarang saya tanya, waktu misalnya sidang ilahi itu benar malaikat, waktu Tuhan menjadikan manusia, malaikat kan sudah ada. Makanya malaikat diajak rembukan, malaikatnya diajak diskusi. Oke? Ya. Sekarang putar mundur ke belakang. Sebelum malaikat ada, terus Tuhan ngomong sama siapa ketika mau menciptakan malaikat? Baiklah kita jadikan malaikat, ngomongnya dengan siapa? Wong malaikatnya belum ada. Ayo sekarang. Kalau kita tarik lebih mundur lagi, tidak ada ciptaan. Belum ada langit, bumi, manusia, malaikat, iblis, belum ada semua. Terus Tuhan sendiri. Tuhan sendiri kan? Coba bayangkan sekarang, sedikit aja mikir. Sebelum Tuhan menciptakan langit, bumi, malaikat, manusia, hewan, Tuhan kan Maha Esa. Ya toh? Esa kan sendiri, tidak ada temennya. Pertanyaannya apa Tuhan tidak kesepian? Ayo sekarang. Dan kesepian itu menyiksa. Makanya ada lagunya. Sunyi sepi sendiri tanpa dirimu lagi. Manusia kesepian karena manusia sendiri. Apa Tuhan kira-kira kesepian? Oh enggak Pak. Makanya Tuhan menciptakan manusia supaya dikenal. Oh gara-gara kesepian Tuhan menciptakan manusia. Berarti dia butuh aktualisasi diri. Tidak mungkin kalau Tuhan pernah kesepian. Tuhan itu tetap Tuhan yang tetap bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri sebelum ada makhluk yang namanya manusia. Sebelum ada makhluk yang namanya malaikat. Sebelum ada makhluk yang namanya jin, setan, priprayangan, gendruwo, tetean, ilu-ilu, banaspati, jerangkong, eklek-eklek. Sebelum ada semuanya itu Tuhan sendiri. Maka lebih penting mana sekarang? Maha ada atau Maha Esa? Maha ada. Karena Maha Esa, tidak perlu itu. Sebelum adanya ciptaan, sebelum adanya malaikat, sebelum ada manusia. Apa butuh kata Esa Tuhan itu? Tidak butuh. Kenapa tidak butuh? Karena belum ada yang lain. Adanya satu karena ada dua kan? 1, 2, 3, 4 coba. Nah waktu itu cuma ada satu-satunya Tuhan. Butuh nggak kira-kira angka 1? Tidak butuh, itulah nisbinya monoteisme. Karena monoteisme itu tingkat komitmen. Komit yang butuh itu kita, bukan Tuhan yang butuh monoteisme. Dia sudah monoteis sejak dulu. Yang butuh kita saksikan Tuhan. Dulunya Tuhan berbicara kepada Musa ketika umatnya belum ngumpul, apa yang dikatakan? Asher Aku ada yang aku ada. Aku adalah aku. Artinya apa? Aku dulu ada, kini ada, dan seterusnya akan ada. Vehu hayah, vehu yihye, vehu howeh batif arah dalam doa Yahudi. Dia yang sudah ada, dia yang ada, dia yang akan ada, dia yang maha kuasa. Karena waktu itu belum perlu angka 1, 2, 3 karena di kekekalannya Tuhan belum menciptakan siapa-siapa. Itulah identitas yang diungkapkan kepada Musa. Jadi 1, 2, 3 tidak perlu, tidak relevan. Tuhan baru satu-satunya kok, yang lain belum ada. Nah yang kedua,
Tuhan mengatakan aku karena sudah ada yang lain. Tapi ketika Tuhan sendiri butuh aku apa tidak? Oh, kamu belum ada, ngapain ada kata aku? Jadi ada kata aku karena setelah ada kamu, ada kalian, ada dia. Itu semua setelah adanya ruang dan waktu. Setelah adanya ciptaan baru dibutuhkan. Aku di sini, engkau di sana. Karena ada perbedaan. Tapi sebelum ada ciptaan, Tuhan tidak butuh semuanya itu. Tuhan berdaulat mutlak dalam dirinya sendiri. Itulah Tritunggal. Jadi ilmu yang tinggi sekali Pak, ilmu yang tinggi sekali. Kamu makanya jangan suka nyerang-nyerang Tritunggal. Nanti otakmu tidak sampai edan kamu Mas. Hati-hati Mas. Ini ilmu yang tinggi ini. Jadi saya tidak pernah minder ketika orang menyerang iman Kristen. Tetapi saya tampil dengan gagah perkasa. Inilah iman kami. Komunikasi dalam diri Allah itulah yang disebut Tritunggal. Makanya Allah tidak pernah kesepian. Karena apa? Dalam dirinya ada yang mengasihi, ada yang dikasih, dan ada kasih yang disalurkan. Tetap angkanya 3. Ya, tapi bukan 3 yang terpisah. Bapa yang mengasihi, Putra yang dikasih, dan Roh Kudus kasih yang disalurkan. Dengan demikian Tuhan tidak bisa kesepian. Tuhan sendiri tapi tidak pernah sepi. Amin. Tuhan berbeda dengan ciptaannya. Kalau saya ngomong begini di forum aliran kepercayaan, mereka lebih paham. Karena apa? Sejak awal mereka sudah disadari apa yang dikenal dengan Tuhan itu metafisik. Tan keno kino yongopo. Bahasanya lause tau teking. Tau teking itu apa? Dia yang tak terkata. Makanya saya pernah dialog dengan seorang master Taoism. Itu mirip kebatinan Jawa. Karena anaknya itu teman saya, tetapi anaknya menjadi aktivis gereja Betani di Surabaya. Namanya Pak Cipto Junaidi. Tapi bertahun-tahun mamanya tidak pernah tertarik dengan gereja. Terus saya tanya, mamanya Pak Cip itu sejak kecil dia sudah diajari kearifan Tionghoa kuno Pak. Apa alirannya? Saya tahu kalau alirannya Konfusius yang ditekankan etika. Kalau alirannya Tao yang ditekankan itu metafisika. Lah ketemu titik kuncinya ketemu. Lalu saya mengawalinya dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan dalam bahasa Mandarin juga diterjemahkan in the beginning was Tao. Yesus itu adalah Tao. Yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Langsung dia mulai mendengar saya dengan penuh empati, simpati. Lalu dia berkata kepada putranya, ini orang ini masih muda dibanding mama. Tapi dia lebih tahu apa yang mama pikirkan selama ini. Kenapa mama tidak mau ke gereja? Karena gereja bagi saya itu terlalu, pemahamannya terlalu lahiriah. Pemahamannya terlalu, bahasa Jawanya wadak. Terlalu eksoteris. Terlalu hanya menekankan simbol bukan hakikatnya. Dan ibu ini puji Tuhan akhirnya dibaptis sebagai seorang Kristen sampai akhir hayatnya. Lalu ketika beliau meninggal pada saat COVID, teman saya ini mengatakan, Pak Bambang pernah janji kalau menulis artikel tentang mama saya dan pemahamannya tentang Taoism. Siap Pak Cip, butuh waktu 2-3 hari saya untuk menulis. Akhirnya saya tulis pengalaman perjumpaan dengan Master of Taoism. Artinya apa yang saya sampaikan ini saudara-saudara? Tritunggal bisa dipahami kaum Tao. Tritunggal bisa dipahami oleh kaum kebatinan. Ya, saya pernah ketemu sama orang kebatinan di Purwokerto. Dia ngomong kepada saya begini. Sadurunge jagat iki ono, sadurunge kabeh sembarang iki ono, sing ono apa Mas?
Yang ada kan hanya Tuhan kan. Tapi Tuhan itu seperti apa kita bisa membayangkan. Tahu tak cing tadi. Tan keno kino yang ngopo. Lalu saya bilang, sejatine sadurunge kabeh ana iki ora ana apa-apa. Ning kene sing ana mung sing kandha. Lah itu betul kan. Di sini kan hanya itu omongan-omongan dari mulut ke mulut tapi tidak ada penyingkapan misterinya. Nah, sesudah malam hari sudah sunyi sepi, ya tidak ada bunyinya kutu-kutu walang atau go pada saat malam hari, saat itulah ilmu rahasia ini disampaikan. Saya mulai berbicara tentang Tritunggal Maha Kudus. Diawali dengan Dehem Suci. Nah, penuh wibawa kalau begitu kan. Karena bicara kepada orang Jawa pun jangan sore hari. Sore hari itu bukan waktunya untuk mewerdar ilmu. Ini soal budaya. Karena itu ada tembang. Ojo turu sore kaki. Kalau kamu tidur sore-sore, kamu tidak mendapatkan wahyu dari Tuhan. Makanya dulu saya sering tidur malam. Gitu. Hanya sayangnya akhirnya pola hidup tidak bagus. Malam hari kemudian sambil makan, akhirnya kena diabetes. Jadi manusia itu butuh keseimbangan, saudara-saudara. Tingkat pertama tadi saya ulangi, monoteisme setan yang sekedar bisa menghitung 1, 2, 3. Yang kedua monoteisme Abraham. Kalau monoteisme setan itu hanya mengaku tanpa berbuat, iman verbal tanpa perbuatan. Maka Abraham iman dengan perbuatan. Tetapi Abraham masih diliputi oleh misteri yang belum dia pahami. Dia belum mengerti apa yang dimaksudkan itu. Tetapi dia taat, dia beriman. Digambarkan selama berabad-abad. Abraham berada di Firdaus, makanya bicara tentang Firdaus, pangkuan Abraham. Itu Abraham sebagai simbol penantian di Firdaus sambil memandangi dunia. Kapan saatnya akan tiba? Saat dimana olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan saat itu tiba ketika Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 56. Abraham melihat hariku. Dia telah melihatnya dan dia bersuka cita. Abraham melihat hariku itu adalah hari Sang Mesias. Di mana rahasia yang berabad-abad itu telah disingkapkan. Abraham bapamu bersuka cita. Dia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan dia bersuka cita. Abraham melihat dalam penantiannya berabad-abad rahasia yang didiamkan kapan akan terjadi ketika Yesus mengatakan Abraham melihat hariku. Inilah saatnya monoteisme tertinggi, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus disingkapkan menjadi jelas di depan mata kita. Tugas gereja kita adalah melanjutkan apa yang sudah ditanamkan, yang sudah direfleksikan dengan sangat sempurna oleh para rasul, murid dari muridnya para rasul, dan bapak-bapak gereja sampai hari ini. Monoteisme Trinitas bukan sekedar monoteisme bilangan, bukan sekedar monoteisme etis, tapi monoteisme keselamatan. Karena barang siapa yang percaya kepadanya, dialah pokok iman kita. Dialah yang menghasilkan keselamatan jiwa kita. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Selanjutnya mari kita perdalam keilahian Yesus Kristus yang kekal. Ada banyak bukti yang mengungkapkan bahwa Yesus memiliki keilahian, yaitu 1. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam Perjanjian Lama. 2. Yesus menyatakan sebagai Mesias. 3.
Yesus menerima penyembahan. 4. Otoritas perkataan-perkataan Yesus. 5. Yesus memerintahkan berdoa dalam namanya. Mari kita ulas lebih lengkap. 1. Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan menyatakan namanya kepada umatnya. Dalam bahasa Indonesia ditulis sebagai Tuhan kata, Tuhan, dengan huruf besar semua. Misal dalam Keluaran 6 ayat 2-3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Orang Yahudi menganggap nama Tuhan begitu suci, sehingga mereka tidak berani mengucapkannya. Tuhan adalah pencemburu, yang tidak akan membagikan nama maupun kemuliaannya kepada yang lain. Yesaya menulis, Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 44 ayat 6. Aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Yesaya 42 ayat 8. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Yesaya 48 ayat 11. Tuhan tidak akan membagikan nama, hormat dan kemuliaannya kepada yang lain. Yang menarik adalah perkataan-perkataan Yesus dan tindakan-tindakannya membuat orang Yahudi abad pertama mengambil batu menuduh Yesus menghujat menyamakan dirinya dengan Tuhan. Beberapa perkataan Yesus yang menarik dipelajari. 1. Yesus mengatakan, Akulah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11. Sedangkan Perjanjian Lama mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23 ayat 1. 2. Yesus menyatakan dia adalah hakim atas segala bangsa, Yohanes 5 ayat 27, Matius 25 ayat 31. Perjanjian Lama mengatakan Tuhan adalah hakim segala bangsa, Yul 3 ayat 12. 3. Yesus mengatakan, Akulah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Perjanjian Lama mengatakan, Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, Yesaya 60 ayat 19. 4. Yesus berdoa kepada Bapa untuk berbagi kemuliaan kekalnya, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, Yohanes 17 ayat 5. 5. Yesus mengatakan dia adalah yang pertama dan yang akhir, Wahyu 1 ayat 17, sama seperti Tuhan dalam Perjanjian Lama, Yesaya 44 ayat 6. Pernyataan keilahian Yesus sangat jelas di Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada, Yohanes 8 ayat 58. Orang Yahudi tanpa ragu-ragu mengerti maksud perkataan ini. Mereka tahu bahwa Yesus tidak hanya menyatakan keberadaannya sebelum Abraham, tetapi Yesus juga menyatakan sama dengan Tuhan. Ini menyebabkan mereka mengambil batu hendak melempari Yesus. Dalam beberapa peristiwa Yesus menyatakan dirinya sama dengan Tuhan dengan cara yang lain, misal dalam memberikan pengampunan dosa, suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan Tuhan. Dalam Markus 2 ayat 10-11, Yesus melakukan mujizat sekaligus memberikan pengampunan dosa. Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus juga menyatakan bahwa dia mempunyai kuasa kehidupan, kuasa yang hanya dimiliki Tuhan saja. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yohanes 5 ayat 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya, akan hidup. Yohanes 5 ayat 25. Yesus mengatakan bahwa supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa, Yohanes 5 ayat 23. Dalam kategori yang sama Yesus mendorong murid-muridnya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, Yohanes 14 ayat 1. Yesus tanpa meninggalkan keraguan, menyatakan dirinya sejajar dengan Allah. 2.
Pernyataan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Perjanjian Lama memberikan janji kedatangan Mesias. Mesias berarti yang diurapi, seseorang yang diurapi Tuhan untuk melakukan penggenapan rencana keselamatan bagi umat manusia. Perjanjian Lama memberikan gambaran keilahian Mesias. Ketika Yesus menyatakan bahwa dia menggenapkan nubuat tentang Mesias, secara langsung menyatakan keilahiannya. Sebagai contoh, Yesaya berbicara mengenai Mesias. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Yesaya 40 ayat 9. Dalam Daniel 7 ayat 13-14 dikatakan, dalam penglihatanku pada malam itu, kulihat sesuatu yang seperti manusia. Ia datang dengan dikelilingi awan lalu pergi kepada Dia yang hidup kekal dan diperkenalkan kepadanya. Ia diberi kehormatan dan kekuasaan sebagai raja, sehingga orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya akan bertahan selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan digulingkan. Ayat ini yang dikutip Yesus ketika imam besar menanyakan apakah dia Mesias. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Markus 14 ayat 61-62. Ketika Perjanjian Lama berbicara mengenai Mesias, Perjanjian Lama juga berbicara mengenai keilahiannya. Ketika Yesus menyatakan dia adalah kegenapan Perjanjian Lama mengenai Mesias, Lukas 24 ayat 27,44, Matius 26 ayat 54, Yesus mengkaitkan dirinya sebagai Mesias yang menggenapkan apa yang telah tertulis di dalam Perjanjian Lama. Ini sekaligus menegaskan keilahiannya. 3. Yesus menerima penyembahan. Perjanjian Lama melarang penyembahan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Keluaran 20 ayat 1-5, Ulangan 5 ayat 7-9. Yesus tercatat menerima penyembahan paling sedikit 9 kali. 1. Sebelum disembuhkan, seorang sakit kusta menyembah dia, Matius 8 ayat 2. 2. Sebelum anaknya dibangkitkan Yesus, seorang kepala rumah ibadat menyembah dia, Matius 9 ayat 18. 3. Setelah Yesus melakukan mujizat berjalan di atas air, orang-orang yang berada di dalam perahu menyembah dia, Matius 14 ayat 33. 4. Sebelum anaknya yang kerasukan setan disembuhkan, seorang perempuan Kanaan menyembah dia, Matius 15 ayat 25. 5. Sebelum seorang kerasukan setan disembuhkan, ia menyembah Yesus, Markus 5 ayat 6. 6. Seorang buta yang telah disembuhkan menyembah Yesus, Yohanes 9 ayat 38. 7. Anak-anak Zebedes dan ibu mereka menyembah Yesus, Matius 20 ayat 20. 8. Setelah kebangkitannya, murid-murid menyembah dia, Matius 28 ayat 9. 9. Sebelum memberikan perintah untuk mengabarkan Injil, murid-murid menyembah dia, Matius 28 ayat 17. Yesus tidak menolak penyembahan, dengan demikian Yesus tidak menolak orang-orang memperlakukan dia sebagai Tuhan, ini menyatakan keilahiannya. 4. Otoritas perkataan-perkataan Yesus. Yesus memperlakukan perkataan-perkataannya sejajar dengan perkataan-perkataan Tuhan yang mempunyai otoritas. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Matius 28 ayat 18-20. Tuhan telah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa, tetapi Yesus menambahkan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 34. Yesus memperlakukan perkataan-perkataannya sebagai perkataan yang kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Berbicara kepada yang menolak Dia, Yesus berkata, "Barang siapa menolak aku, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman." Yohanes 12 ayat 48. Yesus mengakui mempunyai segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus memperlakukan perkataannya sejajar dengan firman Tuhan, perkataannya kekal, perkataannya akan menjadikan hakim. Siapakah yang berani melakukan hal ini kecuali Tuhan sendiri? Jelas-jelas Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. 5. Yesus memerintahkan berdoa dalam namanya. Yesus tidak hanya memerintahkan supaya manusia percaya kepada Dia, Yohanes 14 ayat 1, dan taat pada perintahnya, Yohanes 14 ayat 15, tetapi juga berdoa di dalam nama Yesus. "Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya." Yohanes 14 ayat 13. "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Yohanes 14 ayat 14. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Yohanes 15 ayat 7. Yesus juga menegaskan, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Manusia manakah yang bisa dan berani menyatakan diri menjadi pengantara manusia dengan Tuhan? Hanya Yesus yang bisa dan berani menyatakan, karena Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Selain itu, keilahian Yesus Kristus dibuktikan dalam beberapa hal. 1. Penggenapan nubuatan mengenai Mesias di Perjanjian Lama. 2. Ketidakberdosaan Yesus. 3. Mujizat-mujizat Yesus. 4. Kebangkitan Yesus dari kematian. 1. Penggenapan nubuat mengenai Mesias di Perjanjian Lama. Banyak sekali nubuat tentang Mesias Kristus dalam Perjanjian Lama. Berikut nubuat-nubuat yang secara jelas berbicara tentang kedatangan Mesias. 1. Mesias akan lahir dari seorang perempuan. Nubuat, Kejadian 3 ayat 15. Penggenapan Galatia 4 ayat 4. 2. Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan. Nubuat Yesaya 7 ayat 14. Penggenapan Matius 1 ayat 18-25. 3. Mesias merupakan keturunan Abraham. Nubuat Kejadian 12 ayat 1-3, Kejadian 22 ayat 18. Penggenapan Matius 1 ayat 1, Galatia 3 ayat 16. 4. Mesias dari suku Yehuda. Nubuat Kejadian 49 ayat 10. Penggenapan Lukas 3 ayat 23,33, Ibrani 7 ayat 14. 5. Mesias merupakan keturunan Daud. Nubuat 2 Samuel 7 ayat 12. Penggenapan Matius 1 ayat 1,6. 6. Mesias akan lahir di Betlehem. Nubuat Mika 5 ayat 1-2. Penggenapan Matius 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 4-7. 7. Mesias akan diurapi oleh Roh Kudus. Nubuat Yesaya 11 ayat 1-2. Penggenapan Matius 3 ayat 16,17. 8. Ada yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Nubuat Yesaya 40 ayat 3, Maleaki 3 ayat 1. Penggenapan Matius 3 ayat 1-3. 9. Mesias akan mengadakan mujizat-mujizat. Nubuat Yesaya 35 ayat 5,6. Penggenapan Matius 9 ayat 35. 10. Mesias akan ditolak oleh orang Yahudi. Nubuat Mazmur 118 ayat 22. Penggenapan I Petrus 2 ayat 7. 11. Mesias akan ditolak oleh kerabatnya sendiri. Nubuat Yesaya 53 ayat 3.
Penggenapan Yohanes 1 ayat 10,11, Yohanes 7 ayat 5,48. 12. Mesias akan dielu-elukan waktu menunggang keledai memasuki Yerusalem. Nubuat Zakharia 9 ayat 9. Penggenapan Matius 21 ayat 1-7. 13. Mesias akan mati dengan kematian yang mengenaskan. Nubuat Mazmur 22, Yesaya 53. Penggenapan Matius 27. Diam di hadapan penuduhnya. Nubuat Yesaya 53 ayat 7. Penggenapan Matius 27 ayat 12-14. Dihina. Nubuat Mazmur 22 ayat 7,8. Penggenapan Matius 27 ayat 31. Dipaku tangan dan kakinya. Nubuat Mazmur 22 ayat 17. Penggenapan Lukas 23 ayat 33. Disalib di antara penjahat-penjahat. Nubuat Yesaya 53 ayat 12. Penggenapan Matius 27 ayat 38. Lambungnya ditikam. Nubuat Zakaria 12 ayat 10. Penggenapan Yohanes 19 ayat 34. Tak ada tulang yang dipatahkan. Nubuat Keluaran 12 ayat 46. Penggenapan Yohanes 19 ayat 36. Jubahnya akan diundi. Nubuat Mazmur 22 ayat 18. Penggenapan Yohanes 19 ayat 23,24. Mesias menderita karena dosa kita. Nubuat Yesaya 53 ayat 5-6. Penggenapan 1 Petrus 2 ayat 24. 14. Mesias akan bangkit dari kematian. Nubuat Mazmur 16 ayat 10. Penggenapan Kisah Para Rasul 2 ayat 31, Markus 16 ayat 6. 15. Mesias akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nubuat Mazmur 110 ayat 1. Penggenapan, Ibrani 1 ayat 3. Nubuat-nubuat ini ditulis ratusan tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia. Tidak ada alasan bahwa nubuat-nubuat itu adalah tebakan yang sangat cerdas, atau merupakan tren kecenderungan sejarah, atau pikiran kreatif pembaca Alkitab. Bahkan para kritikus sendiri mengakui bahwa nubuat-nubuat tersebut selesai ditulis lengkap 400 tahun sebelum Yesus lahir. Nubuat-nubuat tersebut secara sempurna digenapkan oleh Yesus. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Tuhan mengendalikan sejarah, dan jika Tuhan membuat nubuat lebih dari 400 tahun sebelumnya mengenai rencana keselamatan bagi manusia, maka tidak ada penggenapan yang terjadi secara kebetulan. Semua penggenapan yang dilakukan terjadi karena kedaulatannya atas sejarah umat manusia. Jika Yesus, yang menyatakan bahwa dia menggenapkan apa yang tertulis ratusan tahun sebelum kelahirannya, dan benar-benar Yesus menggenapinya, maka diambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. 2. Ketidakberdosaan Yesus. Semua orang berdosa, Tuhan dan kita mengetahui hal ini. Jika seseorang hidupnya sangat baik, sempurna, berusaha tidak berdosa sebisa mungkin, tidak membuktikan ia Tuhan. Tetapi kalau seseorang melakukan dua hal tersebut, yakni mengakui dirinya Tuhan kemudian menawarkan hidupnya yang tanpa dosa sebagai bukti, kita harus serius memperhatikannya. Saat Pilatus mengadili Yesus, Pilatus menyimpulkan, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Lukas 23 ayat 4. Kepala pasukan yang melihat penyaliban Yesus mengatakan, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Lukas 23 ayat 47. Penjahat yang disalib bersama Yesus mengatakan, "Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lukas 23 ayat 41. Kesaksian yang paling penting terhadap karakter seseorang adalah dari orang terdekat. Petrus, murid yang paling dekat dengan Yesus, mengatakan bahwa Kristus tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 22. Yohanes berkata, Kristus adalah benar. 1 Yohanes 3 ayat 7. Rasul Paulus mengatakan dia tidak mengenal dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Penulis kitab Ibrani berkata, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Yesus sendiri memberikan tantangan kepada lawan-lawannya, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46.
Yesus menyatakan dirinya Tuhan dan membuktikannya dengan kehidupannya yang tanpa dosa, memberikan kesimpulan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. 3. Mujizat-mujizat Yesus. Hidup Yesus penuh mujizat sejak awal dia berada di bumi. Dia lahir dari seorang perawan, Matius 1 ayat 18,20-21, Yesus mengubah air menjadi anggur, Yohanes 2 ayat 1-11 berjalan di atas air, Matius 14 ayat 25, melipat gandakan roti, Yohanes 6 ayat 11 memelekkan mata orang buta, Yohanes 9 ayat 7 membuat orang lumpuh bisa berjalan, Markus 2 ayat 1-12 mengusir setan, Markus 5 ayat 1-20 menyembuhkan berbagai penyakit, Matius 9 ayat 35 dan beberapa kali membangkitkan orang dari kematian, Matius 9 ayat 23-26, Lukas 7 ayat 11-17, Yohanes 11 ayat 38-44. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis menanyakan kepadanya apakah dia Mesias, Yesus menjawab mujizatnya sebagai bukti bahwa dia Mesias. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Matius 11 ayat 4,5. Mujizat-mujizat seperti ini merupakan tanda adanya persetujuan Tuhan kepada orang yang melakukan mujizat. Mujizat-mujizat ini merupakan penggenapan dari apa yang ditulis Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir ke bumi. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yesaya 35 ayat 5,6. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yohanes 3 ayat 1-2. Pada waktu Yesus dibaptis, muncul suatu suara dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Ini merupakan tanda dukungan Allah Bapa terhadap pekerjaan dan keilahian Yesus. Mujizat adalah suatu bentuk konfirmasi persetujuan ilahi atas suatu kebenaran pekerjaan yang dikerjakan seseorang yang diutus Tuhan. Mujizat yang dihubungkan dengan pernyataan Yesus tentang keilahian dirinya, mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar Tuhan. 4. Kebangkitan Yesus dari kematian. Hanya Tuhan yang memberi kehidupan. Ulangan 32 ayat 39, 1 Samuel 2 ayat 6. Di sini kebangkitan Yesus dari kematian merupakan bukti adanya persetujuan dari Tuhan terhadap siapa yang diutusnya. Perjanjian Lama dan Yesus sendiri menubuatkan kebangkitannya. Mazmur 16 atau 10 berbicara tentang kebangkitan Mesias. Perjanjian Lama menubuatkan bahwa 1. Mesias akan datang dan mati, Yesaya 53, Mazmur 22. 2. Mesias akan memerintah selamanya, Yesaya 9 ayat 6, Daniel 2 ayat 44. Wajah mata berkedip. Satu-satunya jalan supaya Mesias bisa memenuhi keduanya adalah mati kemudian bangkit. Yesus sejak awal pelayanannya telah menubuatkan kebangkitannya sendiri. Yohanes 2 ayat 19,21. Setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari." Markus 8 ayat 31. Yesus mengulangi perkataan ini saat dalam perjalanan melewati Galilea, Markus 9 ayat 30-31, dan dalam perjalanan ke Yerusalem, Markus 10 ayat 32-34. Yesus juga mengatakan, "Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Yohanes 10 ayat 18.
Kematian dan kebangkitan Yesus. 1. Kehilangan besar darah menyebabkan Yesus mati. Dia mempunyai 5 luka dan berada di atas kayu salib mulai jam 9 pagi, Markus 15 ayat 25, hingga jam 3 sore, Markus 15 ayat 42. 2. Yesus menyerahkan nyawanya, Yohanes 19 ayat 30. 3. Ketika lambungnya ditusuk tombak keluar darah dan air, Yohanes 19 ayat 34. Secara medis membuktikan bahwa Yesus sudah mati. 4. Tentara Roma yang berpengalaman dalam menangani kematian menyatakan Yesus mati, Yohanes 19 ayat 33. 5. Pilatus memastikan bahwa Yesus mati sebelum diserahkan mayatnya ke Yusuf dari Arimatea. Markus 15 ayat 42-47. 6. Mayat Yesus dikapani dengan kain lenan dan dibubuhi dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Yohanes 19 ayat 40. 7. Hari Minggu kubur Yesus kosong, Yesus telah bangkit, Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 20,21. 8. Penampakan Yesus setelah kebangkitan. Kepada Maria Magdalena, Markus 16 ayat 9, Yohanes 20 ayat 11-14. Kepada perempuan sekembalinya dari kubur, Matius 28 ayat 9,10. Kepada Petrus, Lukas 24 ayat 34, 1 Korintus 15 ayat 5. Kepada murid-murid di Emmaus, Lukas 24 ayat 13-32. Kepada rasul-rasul kecuali Thomas, Lukas 24 ayat 36-43, Yohanes 20 ayat 19-24. Kepada rasul-rasul, Thomas hadir, Yohanes 20 ayat 26-29. Kepada 7 orang di Danau Tiberias, Yohanes 21 ayat 1-23. Kepada lebih dari 500 orang percaya di Bukit Galilea, 1 Korintus 15 ayat 6. Kepada Yakobus, 1 Korintus 15 ayat 7. Kepada murid-murid, Matius 28 ayat 16-20. Saat kenaikan Yesus ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayat 3-12. Kepada Stefanus, Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Kepada Paulus, Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6, 1 Korintus 15 ayat 8. Kepada Paulus saat di Bait Allah, Kisah Para Rasul 22 ayat 17-21, 23 ayat 11. Kepada Yohanes di Pulau Patmos, Wahyu 1 ayat 9-20. Kebangkitan Yesus secara tubuh fisik dibuktikan bahwa setelah kebangkitannya, Yesus dilihat lebih dari 500 orang, 1 Korintus 15 ayat 6. Yesus menyatakan mempunyai daging dan tulang, Lukas 24 ayat 39. Yesus makan ikan, Lukas 24 ayat 42,43. Bagi yang meragukan kebangkitannya secara fisik, Yesus menantang, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yohanes 20 ayat 27. Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Yesus bangkit dari kematian, ini menggenapi apa yang Dia dan Perjanjian Lama katakan. Yesus benar-benar Tuhan. Jadi apalagi yang Anda ragukan mengenai Yesus Allah dan Tuhan? Oleh sebab itu percayalah kepadanya dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive